Oke, selamat siang semuanya, kembali lagi kita di sesi 3 di pot 3 untuk pada hari ini, hari kedua PyCon 2021. Saya harap semuanya masih semangat ya untuk mengikuti acara pada hari ini, dan kali ini kita akan bersama Pak Yanuar Singgi. Halo Pak Yanuar. Halo, halo Oke Mbak. Pak Yanuar ini adalah Teknologi and Software Engineering Manager di Exquisite Analytica Indonesia. Pak Yanuar ini merupakan experienced dari Big Data Developer and Data Engineer. Beliau developed data analytics dan machine learning solution and product using PySpark, Python, TensorFlow, Docker, Kubernetes, and Spark. Dan pada hari ini Pak Yanuar akan menyampaikan materi yang sangat menarik terkait developing GraphQL using Azure Function. Nah, mungkin teman-teman tadi juga ngelihat nih ada iklannya Microsoft. Nah, kali ini akan disampaikan nih terkait salah satu produk dari Microsoft itu sendiri. Dan bahwa kita ketahui kalau GraphQL sendiri merupakan salah satu standar baru untuk pengembangan API. Nah, ini bisa dibilang sebuah query untuk API. Namun keindahan dari GraphQL sendiri itu terletak pada kesederhanaannya. Nah, mungkin nanti detailnya bisa dijelaskan lebih lanjut di sesi talk pada siang hari ini. Bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya, bisa di-drop pertanyaan di kolom chat di Hubilo. Nantinya dari tim kami akan mendeliver pertanyaan yang nantinya akan disampaikan pada Q&A session. Tanpa harus berlama-lama lagi, mungkin kita langsung mulai saja ya, takutnya nanti teman-teman udah nggak sabar kan pasti. Kalau begitu kepada Pak Yanuar, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Untuk hari ini saya perkenalkan dulu, nama saya Yanuar Singgi Saputra, bisa dipanggil Yanuar. Mungkin akan sedikit cerita tentang developing GraphQL using Azure Function. Dan mungkin untuk talk kali ini yang akan dititik beratkan adalah pengembangan di Azure Function. Jadi mungkin nanti untuk GraphQL kita cuma akan overview sedikit tentang GraphQL. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa cari sendiri. Harusnya udah mulai banyak sih tutorial tentang GraphQL. Nah, untuk sampel project yang ada di talks kali ini juga teman-teman semua bisa lihat di GitHub. Ini harusnya udah di set public, ada di github.com, yanuarxui, pycon21, GraphQL. Di situ juga udah ada slide-nya, jadi kalau teman-teman mau melihat slide-nya atau mau copy code-nya itu bisa ada di GitHub-nya. Oke. Perkenalan sedikit tentang saya. Jadi saya pakai Python udah dari 2015. Mungkin banyak developingnya di PySpark. Cuman ada beberapa project yang mengharuskan untuk bikin API juga, engage dengan Microsoft untuk produk Microsoft yang di cloud, yaitu Azure. Jadi beberapa project yang sudah pernah saya kerjakan itu data integration untuk merchant venues di salah satu FMCG. Ini menggunakan big data juga. Terus consumer profiling ini untuk salah satu ad exchange yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih dia untuk nyari tahu ini pengguna internet yang mana yang tertarik pada promo-promo yang ada di ad exchange tersebut. Kemudian yang paling sering juga adalah Big Data Analytics. Ini untuk industrinya banyak di banking dan airlines. Nah, sedikit cerita tentang perjalanan XQ. Itu mulai dari 2016, berdiri dengan nama Exquisite Informatics. Ini fokusnya di Big Data Analytics. Kemudian di 2019 sampai 2021 ini udah mulai ngembangin juga di ML dan AI. Di tahun ini kami developing produk juga untuk Vision Analytics. Jadi karena itu di 2021 kami memutuskan untuk rebranding, berubah jadi Exquisite AI. Kemudian kami adalah official Microsoft partner. Untuk data analytics ini sudah gold. Jadi kami adalah gold partner data analytics dan data platform untuk Microsoft. Kemudian untuk sertifikasinya juga sudah lumayan banyak.
termasuk salah satunya untuk yang AI engineer dan data analytics. Kemudian services yang kami tawarkan adalah end to end, jadi mulai dari collecting data source sampai ke hasil akhir presenting ke klien, kemudian juga data management, data warehousing, terus pembuat visualisasi, bahkan untuk external data acquisition seperti sosial media data crawling, news site scraping, dan lain-lain. Kemudian untuk hari ini tadi sudah di-mention di awal, kita akan mungkin cuma overview aja tentang GraphQL. Buat yang belum tahu, jadi ada gambaran GraphQL itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan lebih fokus ke gimana caranya developing Azure Function, mulai dari creating Azure Function-nya dulu, baru kita developing, nanti saya akan pakai Visual Studio Code. Dan mungkin supaya visibility-nya lebih jelas, ini sudah saya copy ke slide, jadi nanti biar nggak bolak-balik juga, mungkin nanti izin untuk showing-nya langsung dari slide aja. Nah, GraphQL itu apa sih? Jadi GraphQL itu adalah query language untuk API, dan ini juga digunakan untuk mengquery data yang sudah ada di data source. Nah, GraphQL ini sendiri language agnostic, jadi GraphQL lebih ke apa ya, konsep mungkin sama seperti REST API, konsepnya hampir sama, dan dia language agnostic, jadi mau developing di Python, mau developing di JavaScript, mau developing di mana-mana, itu harusnya sih sudah ada portnya untuk si GraphQL. Nah, kemudian ini salah satu contoh query-nya. Jadi dia statically type. Kita bisa define yang di sebelah kanan ini type yang sudah kita define. Kita define misalkan untuk query itu dia bisa mengquery hero ini type-nya adalah karakter, sementara nanti karakter ini mempunyai elemen itu name, dia string, terus friends ini ada list of karakter, jadi nanti hasilnya adalah list dari karakter itu sendiri. Kemudian homework-nya ini adalah objek dari planet, dan spesies ini adalah objek dari spesies, dan seterusnya. Jadi ketika kita mengquery, saya mau mengquery hero ini dia harus punya name, kemudian dia punya friends-nya itu isinya nanti akan ada name, homework, dan homework-nya itu akan ada name, climate, dan seterusnya. Jadi nanti hasil yang dikeluarkan dari query-nya sudah sesuai sama yang di request. Kemudian ini contohnya, jadi ini screenshot kalau menggunakan REST API client di Visual Studio Code. Contoh yang mungkin hari ini akan kita bahas, jadi ceritanya mau bikin memo, datanya akan disimpan di Cosmos DB, Azure Cosmos DB. Di memo itu akan ada ID, topik, message, text, sama datetime. Datetime ini nanti ada kita akan menggunakan kolom yang langsung di-generate oleh si Cosmos DB, kemudian kita convert supaya human readable. Nah, nanti kita akan lihat caranya bagaimana di slide selanjutnya. Kemudian GraphQL itu kenapa kita harus pakai GraphQL? Jadi mungkin perbedaannya dengan REST API yang paling kerasa sejauh saya developing adalah kemampuan untuk menggabungkan dari beberapa komponen. Jadi biasanya kalau di REST API itu sebisa mungkin lebih spesifik. Nah, kalau di GraphQL itu apa yang dibutuhkan dari front end itu bisa langsung di request. Nah, jadi kita nggak perlu bikin, misalkan mau ngegabungin kayak tadi, misalkan ada memo, terus memonya ini harus digabung dengan user. Nah, itu kita nggak perlu lagi bikin, kalau di REST API, padanannya ada endpoint, misalkan kita nggak perlu lagi bikin endpoint-nya, nanti tinggal ubah di query-nya aja. Dan itu bisa dilakukan dari front end atau middle end. Kemudian untuk representasi datanya juga lebih familiar dan lebih natural, seperti yang tadi, misalkan kalau mau mendefinisikan orang itu punya teman, sementara teman itu juga pasti punya nama dan punya teman lainnya dan lain-lain. Itu kita bisa lebih familiar, lebih
manusiawi. Dan dia statically type, jadi apa yang sudah kita define harusnya nggak akan keluar dari situ, tidak bisa keluar dari apa yang sudah kita define. Kemudian mengurangi untuk kebutuhan apa ya, kalau misalkan di REST API kan kalau kita bikin terus berubah nih strukturnya atau ada kebutuhan lain, nantinya kita jadi ada deprecation, jadi nanti akan ada versioning, versi 1, versi 2, dan seterusnya. Nah, dengan GraphQL ini sebenarnya akan mengurangi, jadi kalau misalkan dari front end ternyata dia butuh data dari yang lain, nah kita cuma tinggal tambahin aja lagi type-nya, kayak tadi misalkan tambahin type-nya user, jadi nanti kita bisa langsung join ya, quote unquote, antara si memo dan user tersebut. Seperti itu. Terus apakah GraphQL ini akan menggantikan REST API? Ini jawabannya langsung dari GraphQL. Sebenarnya enggak, dan memang pada kenyataannya ini bisa coexist. Jadi bisa aja nih, instead of kita bikin endpoint yang banyak di REST API, endpoint-nya di-handle oleh GraphQL. Jadi nanti ketika butuh suatu data yang spesifik dari GraphQL-nya, baru kita redirect ke REST API. Nggak serta-merta akan langsung menggantikan, dia bisa coexist, atau bisa juga suatu aplikasi penerapannya itu beneran pure ada cuman punya GraphQL sebagai perantara antara data dan front end. Kemudian untuk Python supportnya gimana? Nah, kalau saya cek sendiri, itu di organization-nya GraphQL, namanya GraphQL Python, itu udah ada sekitar 21 repository yang terdaftar di situ. Salah satunya adalah Graphene, yang nanti akan kita pakai juga. Ini salah satu framework untuk developing GraphQL di Python. Dan Graphene sendiri sebenarnya kalau nanti teman-teman pengembangannya mau bare metal misalkan, jadi kalau di contohnya kali ini akan menggunakan Azure Function, tapi kalaupun mau di bare metal, mau pakai Django misalkan, atau nanti punya VM di Azure dan VM itu akan menjalankan services sendiri, itu udah ada extension-nya. Jadi teman-teman bisa pakai framework yang sudah familiar, kayak misalkan SQL Alchemy buat ORM ke RDBMS, kemudian Django atau Pydantic. Nah, Up until now, untuk the di Azure problem with Function, building applications has been that before you could ini even overview start, tentang you had to Azure choose a Function. framework, learn how to Mungkin deploy biar that nggak framework terlalu onto servers, then manage and lama, maintain bisa those servers dilihat over dari time. videonya aja. Not exactly easy, quick, or efficient. Thankfully now there's Azure Functions, the easy way to build the applications you need using simple serverless functions that scale automatically to meet demand. No worrying about infrastructure or provisioning servers. Whether you're new to development or a seasoned pro, within a few minutes, Azure Functions helps you create applications that accept HTTP requests for a website, processes product orders via queue messages, react to data flowing from devices like an IoT hub, or just run simple scheduled tasks. And since Azure Functions scales automatically, all you need to do is write your function logic. Azure Functions handles the rest. What's more, you only pay for what you use. With Azure Functions, you'll write less code, manage less infrastructure, and have a lot less upfront costs. See for yourself at functions.azure.com and try it free. You'll see that making applications has never been easier with Azure Functions. Ya, mungkin sedikit nyeritain tentang pengalaman di Azure Function. Jadi Azure Function itu apa? Mungkin kalau di cloud lain itu udah ada juga, kayak tadi saya lihat ada di AWS itu punya Lambda. Nah, kurang lebih Azure Function itu seperti AWS Lambda. Nah, cuman kalau di Azure Function kita bisa punya trigger dari beberapa event. Jadi salah satu yang paling common digunakan adalah HTTP web trigger. Itu kita trigger dari browser atau protokol HTTP. Nah, cuman kalau di Azure Function juga bisa, misalkan triggernya adalah file. Jadi begitu filenya ada file baru, maka function yang ada di Azure ini akan dijalankan
dan melakukan suatu action. Nah, jadi karena nature-nya adalah serverless, maka ya kita cukup upload code ke Azure, nanti kita nggak perlu manage infrastruktur dan lain-lain, cukup lihat dari triggernya, ketika sudah di-trigger maka tentunya si function ini akan jalan. Nah, Up until now, ini kurang lebih arsitektur yang umumnya digunakan. Jadi misalkan yang branches ini adalah cabang-cabang nih, ini klien kita cabang yang akan mengakses. Nah, kita bisa punya satu function atau beberapa function spreading. Jadi geolocation-nya juga bisa kita atur untuk spreading. Nantinya yang ada di Australia itu akan di-serving sama servernya Microsoft yang ada di Australia. Kemudian yang ada di US juga akan di-serving oleh servernya Azure yang ada di US. Kalau di Indonesia sendiri itu kita bisa pakai Southeast Asia, atau yang di Jakarta itu juga sudah ada dengan limited capability. Jadi nantinya yang akan serving adalah server yang kita sudah atur dan pastinya harusnya lebih dekat dengan target yang sudah kita tentukan. Nah, untuk membuat Azure Function, jadi kalau teman-teman coba daftar nih, harusnya masih ada free trial, bisa di functions.azure.com, itu bisa sign up, nanti teman-teman akan dapat kredit di Azure. Nah, bisa dipakai untuk nyoba bikin si function app ini sendiri. Dan karena dia modelnya adalah pay as you go, jadi selama nggak di-hit banyak, nggak di-hit sering, jadi harusnya nggak terlalu besar cost yang dikeluarin. Caranya nanti dari portal.azure.com itu cari function app, jadi create resource, cari function app, kemudian nanti akan masukin seperti ini. Nanti subscription-nya kalau sudah dapat yang free trial misalkan, atau itu biasanya di sini ada Microsoft free trial, atau kalau di saya karena saya adalah partner, di sini ada subscription untuk Microsoft Partner Network. Kemudian tentukan resource group, jadi nanti kita bisa ngelihat usage billing-nya ini per resource group. Terus tentukan nama function-nya. Nah, nama function-nya ini akan berlaku juga untuk endpoint-nya. Jadi ini nanti akan ada, misal contohnya ini xqpython21.azurewebsites.net. Kemudian metodenya kita bisa pilih code, atau kalau teman-teman familiar dengan Docker, jadi bahkan Dockernya akan di-maintain oleh teman-teman, jadi harus diinstal apa, dia harus ngapain, itu bisa diatur di Dockernya, atau kalau nggak mau ribet bisa langsung pilih code aja. Untuk runtime tentu pakai Python versi 39 dan region yang digunakan adalah Southeast Asia. Kemudian untuk storage, kalau sudah ada storage bisa pilih dari drop down, kalau enggak dia akan otomatis membuatkan storage account. Storage account ini nantinya dipergunakan untuk menyimpan logs, untuk nyimpan code-nya juga, dan untuk nanti kebutuhan containerization. Kemudian operating systemnya ini bisa dipilih Linux. Kemudian untuk plan type-nya, nah yang paling murah, jadi dia ada beberapa, ada premium, ada serverless, kemudian saya lupa di atasnya lagi, harusnya ada satu lagi. Kalau untuk yang paling murah adalah modelnya consumption serverless. Minusnya adalah kita nggak bisa atur networking. Jadi kalau tadi tuh yang contoh multiple brands itu mau diatur networknya cuma bisa diakses via VPN, jadi cuma bisa diakses oleh network personal dari masing-masing perusahaan, itu harus yang premium. Kemudian application insight ini bisa kita gunakan juga nantinya untuk debugging, jadi di-enable aja kalau saran dari saya. Kalau sudah ada itu bisa pakai yang sudah ada, kalau enggak juga bisa create new untuk ngebikin application insight-nya. Kemudian nanti akan direview, jadi kurang lebih ini yang akan dibuat oleh Azure, tinggal klik create,
dan resources sudah bisa kita gunakan. Kemudian ini kurang lebih tampilannya untuk resource-nya. Jadi kalau sudah ada akan seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih hemat, kalau udah nggak developing bisa di stop, nanti besoknya mau develop lagi tinggal di start lagi, itu juga bisa. Karena dia pay as you go, tentunya akan lebih murah nantinya. Kemudian untuk development-nya itu saya menggunakan Visual Studio Code. Extension yang saya pakai adalah Azure Function. Jadi nanti kalau dari Visual Studio Code, teman-teman bisa ke extension ini bagian bawah. Kemudian cari Azure Function, tinggal di-install, dan ada langkah-langkahnya di bawah gimana caranya supaya bisa digunakan si Azure Function-nya. Salah satu syaratnya adalah menginstal NPM. Jadi teman-teman harus sudah punya NPM yang bisa dijalankan di komputer teman-teman. Kemudian kalau sudah disetting, jadi NPM-nya sudah, kemudian sudah login, sudah masukin kredensial, akan seperti ini. Jadi ini subscription-nya akan muncul. Misalkan di saya ada Microsoft Azure Sponsorship, Microsoft Partner Network, Visual Studio Enterprise, subscription MPN. Nah, tadi saya buat ini sebelumnya, saya sudah buat namanya PyCon GraphQL yang sudah ada di Git itu. Kemudian untuk pembuatan function-nya itu bisa langsung dari VS Code. Jadi untuk pembuatan function bisa di portal. Cuman kalau di portal mungkin ya seperti itu aja. Yang saya bawakan kali ini adalah cara pembuatan langsung di VS Code. Jadi nanti tinggal diklik yang saya kasih kotak merah. Ini create new function. Nanti akan dihadapkan dengan pilihan language-nya. Jadi ini language yang available untuk menjalankan Azure Function. Tentunya kita kalau familiar dengan Python bisa di Python, atau kalau misalkan masih belum familiar sama Python tapi saya Java developer, bisa dipilih Java juga. Nanti tenang aja kalau masih bingung, dari Azure Function nanti akan menyediakan template. Jadi teman-teman tinggal ubah-ubah aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk yang sekarang dipilih Python. Kemudian kalau di Python itu ada virtual environment, bisa langsung dimasukin virtual environment-nya, atau bisa di skip dulu, nanti kita tentukan belakangan langsung dari Visual Studio Code-nya aja. Jadi ini kita skip dulu, terus ini trigger-nya. Jadi ini yang tadi saya ceritakan di awal, ada beberapa trigger, misal timer ini sama seperti cron job, nantinya dia akan jalan misalkan setiap berapa jam atau setiap jam berapa. Nah itu atau ketika ada data yang masuk atau data yang berubah atau data yang di-delete di Azure Cosmos, atau bisa juga kalau ada file yang masuk di storage. Jadi fungsinya jalan kira-kira kalau apa. Nah yang paling umum digunakan kalau teman-teman nanti bikin REST API atau GraphQL adalah HTTP trigger. Jadi yang men-trigger adalah klien melalui protokol HTTP. Nah, kemudian tinggal ditentuin namanya. Namanya misalkan saya kasih nama sample GraphQL. Terakhir adalah authorization. Authorization-nya ini bisa dipilih 3, itu authorization dari function, anonymous, atau admin. Biasanya sih yang dipilih adalah function, jadi nanti kita bisa ubah per function. Ini yang terakhir itu nanti ketika sudah di-create nih template-nya tadi akan tergantung dari sini. Jadi kalau teman-teman pilihnya Azure Cosmos DB Trigger, dia akan bikin template Python yang triggernya dari Azure Cosmos DB Trigger. Atau kalau HTTP Trigger, ya berarti dia pakai template yang HTTP Trigger. Nah, ini nanti kita bisa pilih, misalkan buka di jendela yang sekarang. Kurang lebih akan seperti ini. Jadi di awal akan sudah ada nih beberapa file yang bisa teman-teman pakai. Hasilnya juga udah ada, dan bahkan kalau ini teman-teman langsung deploy ke Azure Function, ini juga akan langsung jalan. Dia akan mengeluarkan, biasanya sih fungsinya cuma hello world doang. Jadi sama biasa kita kalau belajar bahasa pemrograman adalah hello world. Jadi ini template hello world yang dari Azure Function.
Nah, untuk project strukturnya sendiri kurang lebih akan seperti ini. Jadi root directory-nya itu adalah folder yang teman-teman tentukan. Ini yang ada di lokal. Kemudian requirements.txt ini adalah package yang akan dipergunakan di project, yang nantinya juga akan diinstal ketika kita deploy Azure Function. Kemudian nanti kita akan bikin juga test.http. Ini saya menggunakan extension di Visual Studio Code namanya REST Client. Jadi nanti akan ada semacam notebook. Kita bisa memanggil ke REST Client tersebut. Kemudian untuk package-nya itu ada sampel GraphQL. Ini package-nya akan ada di kita. Jadi kalau di dalam QL controllers QL misalnya. Nah, ini dari JSON. Makanya di sini ada logic untuk ngambil parameter query. Nah, kemudian untuk memanggil GraphQL sendiri ada di sini. Jadi kita akan ngejalanin query-nya langsung ke GraphQL itu sendiri. Ini controllernya, biasa lah ya, controller, ini modelnya. Ini model untuk connect ke database ya, seperti biasa. Ada function untuk create database kalau database-nya belum ada. Untuk bikin kontainer di Cosmos DB kalau masih belum ada. Kalau sudah ada maka kita bisa langsung upsert item. Kalau di RDBMS mungkin ini sama kayak insert or update ke row. Kemudian ada delete row kalau di RDBMS. Kalau di sini juga delete item atau delete dokumen. Kemudian ada untuk ngebacanya. Jadi untuk ngebaca itemnya kita bisa langsung baca semua, atau kalau misalkan nggak dikasih nanti dia akan ngelis semuanya. Ini untuk ngelis semua item, jadi nggak perlu dimasukin ID-nya. Dan untuk controller, ini yang GraphQL-nya ada di sini. Jadi yang tadi di awal kita menentukan type, kita ada type-nya itu memo. Ini bukan DB item, tapi memo. Memo itu punya objek, ada ID, topic, message, text, date time. Yang menariknya task ini adalah field kita itu. Kemudian untuk query-nya di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Jadi misalkan kalau di query yang dia pengen adalah hello, maka dia akan mengeluarkan hello argumen. Jadi ini apa yang dilakukan untuk meresolve query-nya tersebut. Kalau query-nya tentang memo, maka dia akan nyari memonya. Memo dengan ID. Jadi di sini kita akan minta ID berupa string. ID stringnya ini akan kita kirimkan untuk dibaca ke Cosmos DB dan dikembalikan berupa item. Kalau memos ini kita akan ngembaliin list of items-nya. Selain itu kita juga define memo input. Jadi kalau kita mau input memo baru nih,
mau bikin memo baru, itu yang dibutuhin adalah ID-nya. Jadi ID-nya harus diberikan. Kemudian topik, message, dan teks. Nah, kemudian kita tentukan juga nih function untuk create item. Create itemnya itu butuh argumennya item. Itemnya adalah si memo input yang tadi sudah kita define, dan dia akan melakukan proses mutation atau perubahan dengan melakukan upsert itemnya tersebut. Outputnya yang ada di sini adalah memo. Jadi dia akan berupa objek memo. Begitu juga dengan delete dan upsert. Kemudian ini ada suatu function juga untuk menginsert random item. Jadi bisa kita define untuk insert random itemnya seperti ini. Dan di mutation itu kita bisa define juga create adalah yang tadi kita buat, create item, terus delete itu delete item, upsert item, dan seterusnya. Jadi untuk resolvernya itu bisa ada dua cara, bisa dibikin kelas seperti ini, kelas itemnya, atau resolve function seperti yang di query tadi. Jadi teman-teman bisa ada dua style untuk mendefine resolvernya. Nah, kelas GraphQL sendiri ini simple banget. Jadi kita cuma ada dua, biasanya itu cuma query sama query with context. Jadi kalau teman-teman ada konteksnya bisa langsung dikirimin, jadi tahu oh ini query konteksnya seperti apa, atau by default kita define query. Nah, di GraphQL sendiri itu ada magic words, yaitu query sama mutation. Jadi nanti bisa dilihat dari query-nya yang dikirim ke GraphQL itu dia berupa query atau mutation. Oh ya, untuk query dan mutation ini mungkin analoginya kalau di REST API sama kayak get dan post. Jadi sebenarnya boleh aja kalau teman-teman nggak mau ada mutation, semuanya ada di query, nggak ada masalah juga. Jadi di query memasukkan data itu sebenarnya nggak ada masalah, cuman ini biasanya caveat atau perjanjian umum yang dilakukan. Jadi kalau mau berhubungan sama data untuk insert, delete, update, dan lain-lain, itu biasa ada di mutation. Kalau cuma mau ngambil datanya itu ada di query. Nah, setelah kita buat nih code-nya, kita bisa langsung deploy. Jadi balik lagi ke Azure Function yang di bawah sini, extension-nya ada tanda cloud, terus tanda panah ke atas. Kemudian nanti tinggal dipilih subscription-nya, dipilih yang sesuai seperti ini, MPN misalkan, terus function-nya. Kalau function-nya belum ada, itu bisa langsung teman-teman buat juga, atau kalau sudah ada bisa langsung dipilih. Nanti dia akan deploying file, dan lain-lain, sampai nanti ada deployment successful. Nah, ketika sudah sukses, teman-teman akan bisa lihat function-nya sudah ada. Terus yang perlu dilakukan berikutnya karena kejauhan. Nah, ini saya menggunakan OS environment. Jadi untuk info sensitif seperti account URI, account key itu bisa teman-teman taruh di environment variable. Caranya nanti di application, sini ada setting, configuration, application setting. Ini bisa teman-teman tambahin di sini. Jadi dia akan bertindak sebagai environment variable yang bisa kita langsung pakai. Jadi tinggal masukin account key-nya untuk Cosmos DB, account URI-nya untuk Cosmos DB, terus nama container, nama database, dan Azure Function sudah bisa dipakai. Jadi mungkin untuk Azure Function-nya kita bisa tes langsung di sini. Nah, ini adalah REST API client. Jadi kalau misalkan teman-teman tes nih, send request, harusnya dia menjalankan kebuka. Seperti ini. Jadi dia akan menjalankan, terus hasil bisa teman-teman lihat, mungkin akan lebih
bagus hasilnya di Visual Studio Code-nya. Jadi ini query yang tadi type yang kita tentukan. Kalau kita mau ngambil data biasanya query, kalau mau mengubah data itu mutation. Setelah itu ini bisa diisi sembarang. Jadi misalkan saya isi something juga, ini nggak ada masalah. Terus memos ini adalah tadi apa namanya function apa yang akan di resolve. Jadi nanti dia akan nge-resolve function memos yang ada di type query. Kemudian dia akan ngembaliin ID, topic, message, text, dan date type. Nah, kalau misalkan dari front end nggak butuh teks, tinggal dihilangin aja. Jadi nanti dia akan ngembaliin. Nah, enaknya GraphQL seperti ini. Jadi nggak akan ada overfetching atau underfetching. Jadi kalau dia nggak butuh dari front end, kalau kita hilangin kan harusnya size-nya juga jadi lebih kecil dan mungkin untuk resolving-nya jadi lebih cepat. Ini adalah salah satu plus dari GraphQL itu sendiri. Ini mungkin untuk caranya teman-teman bisa lihat sendiri di di presentasinya. Kemudian, nah terakhir yang mau saya highlight juga, jadi kalau teman-teman tadi aktifkan application insight, nah teman-teman bisa cek di sini kalau misalkan ada error. Jadi kan yang agak susah nih kalau di cloud mungkin ketika ada error ngeceknya gimana. Nah ini ngeceknya bisa di sini. Sorry ini agak lama internet saya. Ya, jadi ini kebetulan sukses semua. Kita bisa ngelihat kalau ada action-nya seperti ini, detailnya dia melakukan apa, dan ini bisa teman-teman tambahin dengan logging umum yang ada di Python. Jadi pakai modul logging yang ada di Python itu bisa ditambahin, nanti bisa logging.info, logging.error dan lain-lain. Itu akan muncul di sini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, luar biasa terkait talks pada siang hari ini. Oke, kita tunggu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom chat di Hubilo. Nantinya akan kita deliver dan kita tanyakan pada sesi Q&A siang hari ini. Oh ya, ini sudah masuk pertanyaan dari Mas Zulfikar. Oke, apakah nama Azure Function harus unique? Karena tadi dicontohkan URL-nya di python-grapql.azurewebsite.net, highlights di python-grapql. Itu Pak mungkin. Ya, namanya harus unik. Jadi kalau namanya sudah diambil oleh user lain, biasanya nanti akan ada pada saat pembuatan itu akan dilakukan checking oleh Azure-nya. Kalau sudah taken, ya kita harus pilih nama lain. Makanya biasanya nama yang dipilih adalah yang unik. Karena nantinya nama ini juga akan jadi URL pada saat pemanggilan ini. Jadi contohnya kayak gini, ini akan jadi URL yang bisa kita gunakan untuk memanggil API kita. Oke, siap kalau begitu Pak. Berarti memang untuk penama itu harus unique ya Pak ya, biar bisa ya berbeda gitu ya Pak. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lain mungkin? Mari sembari kita tunggu. Baik, kalau misalkan belum ada pertanyaan, mungkin nanti ada pertanyaan lagi dari Mas Zulfikar lagi. Sebentar. Ada pertanyaan lagi dari Mas Zulfikar.
Apakah ada API documentation semacam Swagger UI untuk di Azure Function itu sendiri, Pak? Gitu mungkin bisa memudahkan teman-teman sendiri untuk belajar gitu, ada dokumentasinya gitu, Pak? Ya, untuk dokumentasi Azure Function itu sendiri bisa teman-teman lihat. Jadi kalau teman-teman ke functions.azure.com, di sini seharusnya udah ada dokumentasinya. Nah, dokumentasinya ini bisa dilihat misalkan mau ngelihat tentang Python. Nah, ini gimana cara ngebuatnya, gimana cara running function dan lain-lain, itu sudah ada, seharusnya sih sudah lengkap di sini, mulai dari tutorial, contoh-contoh, sampai kalau teman-teman butuh reference arsitekturnya. Jadi sudah lengkap di dokumentasinya Microsoft. Oke, berarti udah cukup lengkap ya. Jadi kita tidak perlu kebingungan ketika mungkin mau mencoba terkait Azure Function, kita bisa buka di Microsoft-nya itu sendiri. Nah, mungkin untuk closing statement-nya, kalau menurut Bapak nih untuk terkait Azure Function ini, kira-kira apa sih Pak yang menjadi mungkin kelebihannya dan bisa dibilang powerful ketika kita menggunakan ini dibandingkan menggunakan cara yang lain gitu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan gitu Pak, agar ya teman-teman bisa mungkin semakin termotivasi untuk mencoba dan ternyata ini lebih bagus nih memang kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya Azure Function ini kan dengan adanya tren cloud yang sekarang, saya rasa dengan developing di sini sebenarnya hampir sama dengan kita developing di lokal, cuman nantinya kita nggak perlu manage infrastruktur karena itu akan lebih mempermudah. Jadi kita bisa lebih fokus di code-nya aja nih, fokus di logic tanpa perlu mikirin bagaimana nanti sih arsitekturnya atau gimana nanti kalau kita mau serving klien di luar Indonesia, misalkan ada di US. Nah, itu semua bisa dipermudah dengan si Azure Function ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak untuk talks pada siang hari ini. Mungkin teman-teman untuk nanti kalau misalkan yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan Pak Yanuar, bisa join di room kita di Ask Speaker di pot 3. Nanti bisa berdiskusi langsung dengan Pak Yanuar atau mungkin kolaborasi atau mungkin bahkan bisa join project bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya menutup, mungkin teman-teman bisa memberikan thanks words untuk speaker. Jadi bisa lewat give words to the speaker di pycon.id/thankyouSpeakers. Jadi teman-teman bisa mengekspresikan ucapan terima kasih kepada speaker yang sudah memberikan talks yang sangat luar biasa ini terkait Azure Function pada siang hari ini. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Yanuar untuk presentasinya terkait Azure Function. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih stay tune di PyCon ID 2021. Jangan lupa nanti di sesi selanjutnya masih ada topik-topik menarik lainnya, jadi tetap stay tune sampai nanti selesai di hari ini. Kalau begitu saya tutup untuk sesi siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Yanuar. Terima kasih.